Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi pembacaan yang berbeda. Bukan pembacaan sih, ini seperti pengalaman aku tentang sebuah zodiak. Jadi aku bakal banyak berdasarkan energi zodiak Vedic atau zodiak Vedic, astrologi Vedic ya, atau astrologi Hindu. Jadi ini bakal sedikit berbeda, dan seperti kamu lihat judulnya di sini, aku pengen bicarakan Scorpio. Ya, Scorpio itu kayaknya di Western sekitar Oktober ya sampai November. Sedangkan kalau di Vedic itu November sampai Desember. Ya kalau aku nggak salah. Kalau aku salah silahkan untuk perbaiki aku ya. Namun aku nggak fokus ke tanggal, aku fokus ke energi Scorpio itu sendiri ya, karena kita bisa punya sun, moon atau rising di Scorpio, hey, atau zodiak-zodiak lainnya juga. Hey, di sini aku membicarakan tentang pengalaman aku, terutama misalnya ketemu klien atau berurusan dengan orang sekitar aku yang mempunyai zodiak prominent, zodiak di Scorpio. Hey, jadi di sini kalau kamu ingin tahu birth chart kamu secara astrologi Vedic atau Hindu, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk ngelihat birth chartnya kamu. Dan kalau kamu ingin counseling juga, personal reading, silahkan klik link di website ini atau DM aku atau email aku. Okay. So, kita membicarakan tentang siapa itu Scorpio. Scorpio bagi aku pribadi adalah energi yang sangat intens. Ya, intens artinya sangat dalam, sangat dramatis ya, energi yang terlihatnya memang sangat too much, berlebihan ya, bagi seseorang yang gak ada zodiak Scorpio di dalamnya ya. Energi Scorpio itu sebenarnya energi transformation besar-besaran, energi seseorang yang sebenarnya punya masalah. Kalau kita sekarang tahu atau kamu sering dengar mental issue atau isu psychology issue, seseorang yang pasti mempunyai trauma dalam hidupnya dia, mau itu dari keluarga atau dari masa kecilnya atau apapun juga. Seseorang yang akan selalu mengingat seseorang, gimana cara seseorang itu membuat dia merasakan. Maksudnya, Scorpio adalah energi dimana seseorang bakal mengingat sangat dalam, sangat detail apapun yang terjadi saat dia sakit hati, saat hal itu buat dia trauma, saat hal itu membuat dia jatuh ya. Jadi dia bakal mengingat semuanya itu sampai nanti, karena saking intensnya energi dia, ibaratnya energi itu kayak baru terjadi aja tadi ya. Jadi Scorpio adalah energi seseorang yang kalau jatuh cinta sangat jatuh dan dalam banget, bukan hanya jatuh ke dalam sebuah lubang, namun lubang itu lubang yang penuh air yang dalam banget sampai bisa ratusan kilo. Dan saat dia masuk ke sana dan dia jatuh cinta dengan kamu, dia akan menarik kamu sampai ke dalam intinya dia. Ibaratnya dia akan ngasih lihat, ini traumanya aku, ini sakit hatinya aku, ini psikologi isunya aku. Jadi saat seorang Scorpio jatuh cinta, jatuh hati, dia akan memperlihatkan secara tidak sadar traumanya terhadap pasangannya dia, dan itu terkadang buat pasangan dia takut ya, membuat pasangan kamu bakal menghindari kamu dan ngerasa kamu kayak gini ya, kayak nggak waras atau apa, stres ini orang gitu. Bukan stres, ini adalah energi intensity yang memang kamu punya Scorpio, dan gak semua orang bisa memahaminya. Seperti aku bilang, kalau orang itu gak punya zodiak Scorpio di dalam dirinya atau planet yang ada di zodiak Scorpio, dia gak akan ngerti, dia gak akan paham ya. Namun kalau kamu bicarakan itu sama aku ya, aku punya planet di Scorpio yang cukup intens, so aku bisa ngerasakan apa yang kamu rasakan ya. Jadi ibaratnya kalau kamu bicarakan trauma kamu sama aku, ya
kita bakal bisa bicarakan itu sampai berjam-jam, sampai pagi atau sampai berhari-hari nggak selesai. Kenapa? Karena aku juga merasakan yang kamu rasakan sih. Jadi saat kamu jatuh cinta, jatuh hati, kamu sangat dalam karena cara kamu untuk dekat dengan seseorang, cara untuk kamu memperlihatkan cinta kamu adalah kamu being vulnerable. Kamu akan bikin diri kamu apa adanya kamu. Artinya kamu akan memperlihatkan semua kekurangan kamu terhadap pasangannya kamu agar dia bisa menerima kamu, gitu kan, berharapnya kayak gitu. Namun seperti aku bilang tadi, nggak semua orang bisa menerimanya. Seseorang akan takut dan ini membuat kamu banyak ditinggalkan oleh seseorang, atau banyak orang menjauhi kamu karena mereka takut energi mereka sama kamu. Kedua, mereka bisa nggak benar-benar pergi, hanya aja mereka nggak akan meladenin, nggak akan mau untuk berurusan dengan energi yang berurusan dengan trauma kamu atau dengan dramanya kamu tadi, karena bagi mereka ini too much, ini terlalu drama gitu. No, ini nggak drama, ini bukan drama. Jika kamu mempunyai intense energi, kepala kamu selalu ups and down seperti layaknya seorang Scorpio, kamu bakal tahu. Namun karena kamu nggak ada di posisi itu, lebih baik untuk memang tidak menilai gitu. Apalagi energi Scorpio sendiri, Scorpio adalah energi yang saat seseorang dia bakal ngerasa orang nggak mengerti dia, itu kan buat dia makin sakit. Jadi saat kamu memperlihatkan diri kamu malah ditinggalkan, dikecewakan sama pasangan kamu bisa sangat stres, kamu bisa down berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bahkan bisa berbulan atau bahkan bertahun. Karena apa? Karena energi Scorpio yang sebenarnya takut dengan diri dia sendiri masuk ke dalam deep emotionnya tadi, traumanya tadi, yang membawa pasangan dia ke situ. Pasangannya kan langsung keluar aja, cabut pergi, saya nggak ada apa-apa, pisah gitu. Namun kamunya justru nggak bisa keluar dari sana karena itu adalah tempatnya kamu, itu adalah rumahnya kamu. Saat kamu keluar di sana, kamu nggak akan mengerti kamu itu siapa, Scorpio. Kamu nggak akan mengerti apa yang terjadi dalam hidup kamu kalau kamu nggak berada di dalam energi itu, atau ibaratnya sebut aja dalam guanya kamu, atau lubang di tempat yang berisi semua trauma-trauma kamu. Saat pasangan kamu keluar atau siapapun orang lain yang takut ngeliat energi kamu dan mereka ngerasa kamu berlebihan, kalau kamu bakal mempertanyakan diri kamu, Scorpio, apakah cinta itu ada, kasih sayang itu ada? Karena kamu mengira orang saat kamu memperlihatkan diri kamu tadi, orang bakal menerima kamu. No, so gini, bukan berarti nggak ada siapapun yang bisa menerima kamu, namun orang yang kamu bawa adalah orang yang memang bukan tempatnya bersama kamu. Maksudnya dia nggak akan mengerti. Seseorang yang benar-benar punya intense energi Scorpio juga seperti kamu yang bisa untuk kamu bawa ke sana. Dia akan mengerti, dia nggak akan meninggalkan kamu, dia akan ngebawa kamu, dia akan tinggal bersama kamu di sana karena dia udah biasa di dalam deep emotion itu. Dia akan nemanin kamu, dia akan bantu kamu untuk menyalakan pelita, membantu kamu untuk menerangi guanya kamu. Dia nggak akan meninggalkan kamu kan. Dia mengerti di dalam posisi itu bukannya untuk lari, namun bantu kamu untuk bikin tempat tinggal kamu atau your sanctuary itu being light gitu. Jadi kamu memang perlu untuk cari seseorang atau dekat dengan seseorang yang memang sama intensnya kayak kamu, Scorpio, karena jika kamu saat kamu memperlihatkan diri kamu vulnerable tadi kan, apa adanya, dengan begitu kamu ingin tahu siapa pasangan kamu juga kan secara energi, dan gak semua orang siap memperlihatkan siapa diri dia toh, saat kamu memaksakan itu ke mereka akan lari, dan di situ kamu malah berusaha cari tahu siapa dia, kamu obsesi terhadap dia, kamu sangat cemburu terhadap dia, kamu gak menerima dia bersama orang lain misalnya. Kamu akhirnya terjebak dalam energi kamu lagi di pola yang gak berujung ini tadi,
ya. So kunci untuk kamu tidak obsesi dan posesif terhadap dia hanyalah satu, yaitu kamu obsesi dan mencari siapa diri kamu sendiri, bukan dia. Saat kamu ngerasakan pengen mencari dia lagi, pengen tahu kenapa dia begini, kenapa dia begitu, lebih baik kamu alihkan energi itu ke dalam diri kamu sendiri. Ya, kenapa? Karena energi ini memang gak bisa dilepaskan begitu aja keluar diri kamu gitu. Ya, kamu harus mencari cara untuk rilis gitu. Cari objek untuk kamu obsesikan, untuk kamu cari tahu sih. Kamu lari ke dalam diri kamu sendiri. Saat kamu temukan diri kamu sendiri, kamu bakal tahu. Kamu bisa belajar astrologi, ya, mistik, kamu bisa belajar occult dan apapun juga yang buat kamu happy dan bahagia, atau kamu belajar astrologi dan tarot. That's okay. Ya, kenapa? Untuk kamu ngelihat juga kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Kalau kamu fokusnya ke orang lain, ya, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri, Scorpio. Namun kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri, banyak banget plusnya. Kamu bisa spiritual, self healing, kamu mengerti siapa diri kamu, dan kamu tidak akan membuat orang makin jauh dari kamu, dan kamu gak akan membuat diri kamu terlihat makin obsesif dan posesif, ya. Dan untuk Scorpio sendiri, percintaan untuk kamu memang akan berat untuk kamu, ya, karena kamu selalu menarik seseorang yang kamu ingin mencari ketenangan, ya, kamu ingin mencari energi yang steady, stabil. Namun orang yang stabil dan steady, dia juga nggak suka dengan energi di mana kamu yang sangat dramatis. Bagi dia, kamu sangat dramatis, ya. Namun bagi aku atau siapapun yang belajar astrologi, bagi aku kamu nggak dramatis. Kamu hanya jadi siapa dirinya kamu. Ini adalah energi Scorpio, ya. Karena kamu bakal tertarik dengan energi seperti energi Taurus, ya, Capricorn gitu. Namun misalnya saat kamu tuh berurusan dengan seseorang yang energi Virgo, ya, wow, bakal tambah chaos, ya. Karena energi Virgo dia juga cukup chaos dalam dirinya dia, dan bertemu dengan kamu yang intens banget energinya, dia nggak akan bisa ngehandle intensitasnya kamu, dan dia akan menilai kamu atau judging kamu dengan nggak baik di sini sih. Jadi memang untuk Scorpio lebih baik untuk steadykan diri, bersabar, ya, karena ini adalah energi yang chaos, ya, energi yang dalam banget. Kamu kalau udah jatuh cinta, sayang sama orang, kamu bisa sangat jatuh cinta dalam sekali. Namun saat kamu membenci seseorang, kamu juga sangat membenci orang itu sampai ke dalam dirinya dia, ya. Bagi kamu, hidup kamu ya antara hitam dan putih, baik dan buruk. Maksudnya kalau kamu baik dengan seseorang, kamu akan sangat baik dengan orang itu. Namun saat kamu ngerasa dia memberikan suatu hal yang buruk sama kamu bisa sangat buruk juga bagi dia, bahkan jauh lebih buruk lagi, ya. Kenapa? Karena ada energi traumatis itu tadi, ya. Kamu butuh seseorang yang sebenarnya nggak meninggalkan kamu, seseorang yang selalu bilang everything is fine, ya, semua akan baik-baik aja, kamu perlu tenang aja, dan seseorang yang bisa ngehandle eksternalnya kamu. Karena dalam diri kamu kan chaos, Scorpio. Jadi saat chaos itu terjadi dalam diri kamu gak bisa ngehandle eksternalnya kamu butuh pasangan atau seseorang yang dia bisa ngehandle semuanya di luar diri kamu saat kamu gak mampu. Karena saat kamu sakit, ya, fisik kamu bisa sangat jatuh sakit, ya. Saat kamu stres, kamu bisa terasa banget dampaknya di dalam diri kamu, tubuh kamu. So kamu butuh banget untuk istirahat, butuh banget untuk mengerti tubuh kamu lebih dari siapapun, ya. So kamu memang perlu orang yang sangat mengerti kamu secara fisik dan mentalnya kamu, dan ini gak akan mudah memang untuk temukan orang seperti ini, ya. Karena dari pertama bertemu, kamu akan melihat seseorang akan selalu menghindari kamu,
ya. Namun kamu akan selalu tertuju sama dia, kamu sangat terobsesi dengan dia, bahkan saat dia meninggalkan kamu, dan kamu akan selalu mencari tahu kenapa dia kayak gitu, kenapa dia kayak gini, kenapa gitu sih. Ya, ini akan menjadi pola yang sangat selalu menyakitkan untuk Scorpio sendiri ya. Sorry, hidungku alergi, makanya aku garuk terus gatel ya, aku alergi debu soalnya sih. Jadi ini ngasih lihat banget ya energi Scorpio. Kalau seseorang jauh meninggalkan kamu, ya nggak bisa untuk jujur sama kamu tentang apapun yang dia rasakan, biarkan dia ya. Jangan kau menarik dia secara energi, jangan juga kamu mau tahu kenapa dia begini begitu. Let it be ya, biarkan itu terjadi, biarkan ini mengalir apa adanya ya. Kenapa? Karena semakin kamu terobsesi dengan dia, yang ada kamu bakal makin chaos ya. Karena sudah ada war, sudah ada perang di dalam diri kamu sendiri, dan sekarang kamu mau berperang di dalam diri orang lain kan ya, ibaratnya ya percuma, useless. Jadi kamu perlu untuk Scorpio sendiri pribadi, aku harus sarankan kamu perlu banget untuk spiritually awakening. Kamu perlu sekali untuk yang namanya Kundalini awakening juga. Kamu perlu untuk menghidupkan energi semua cakra kamu ya, your Muladhara Chakra. Memang salah satu caranya memang dengan true sexuality ya, dengan aktivitas seksual. Namun aktivitas seksual yang seperti apa ya, adalah saat kamu bisa menahan diri kamu untuk tidak melakukannya, karena energinya akan terakumulasi ya. Energi itulah kenapa orang spiritual atau religius yang benar-benar biasanya spiritual, dia akan menghindari aktivitas seksual, hidup sebagai seorang selibat atau celibacy ya, orang yang nggak menjalani hubungan seksual ya, karena itu membantu mereka untuk in tune dengan energi semesta, dengan energi Tuhan. Dan jika kamu udah bisa ngehandle ini semua, karena energi Scorpio ya, kalau Scorpio udah jatuh cinta, jatuh hati dengan seseorang ya, dia bisa sangat tertarik secara fisik ya, dia bisa sangat tertarik secara intimasi juga ya. Jadi ibaratnya itu adalah salah satu cara untuk melihat memang siapa orang yang sebenarnya kamu sayangi ini, kamu dekati. Karena Scorpio butuh untuk, kamu mungkin mendengar katanya Scorpio itu adalah seseorang yang sangat seksual, atau seseorang yang sangat ingin dengan siapa aja gitu, mau sama sana sini yang penting ganteng atau apa gitu. No ya, Scorpio bukanlah energi seseorang yang sembarangan untuk kayak aku mau tidur sama kamu. No, dia butuh untuk dekat dengan kamu secara fisik, secara energi intimasi, untuk mendapatkan energi kamu, untuk dia tahu siapa kamu. Sentuhan fisik bisa jadi hanya kayak pegangan tangan ya, atau at least dia berada di samping kamu, karena dia butuh energi itu, dia pengen tahu kamu secara real ya. So saat kamu dekat dengan seseorang yang memang kuat planet Scorpio-nya, zodiak Scorpio-nya, dia nggak akan mau yang namanya basa-basi, dia nggak akan mau namanya buang-buang waktu untuk small talk, dia akan melakukan deep talk ya. Gimana cara kamu menjalani hidup, kehidupan itu seperti apa menurut kamu, seksualitas itu apa, intimasi itu apa, dan aku pengen berada di samping kamu ya, aku pengen dekat dengan kamu dari hati ke hati, bukan lagi ke hati ke hati, tapi dari jiwa ke jiwa. So ibaratnya kayak transfer energi sih ya. Ini yang membuat kayak kalau kamu dekat seseorang yang Scorpio, kamu kayak wow gitu, kamu bakal dekat dia aja takut, karena biasanya dia secara seksual juga secara fisik juga sangat seksual, maksudnya dia sangat terlihat menarik secara fisik, dan juga terlihat misterius, dan juga terlihat kayak sangat apa ya, intens, dramatis ya, keras, pokoknya terlihat kayak sosok yang
lembut juga sebenarnya, penyayang, namun memiliki sisi yang sangat misterius yang pokoknya bikin lawan jenis atau apapun orientasi kamu itu tertarik sih ya. Itu yang membuat sulit untuk orang menyatakan perasaannya ke kamu Scorpio, karena mereka takut dengan energi kamu. Dengan melihat kamu aja mereka udah tahu, oh orang ini berbeda nih, different gitu ya. Namun ya untuk laki-laki memang ada bisa energinya, I need to sleep with you gitu. Mereka di awal bisa kayak bilang I need to sleep with you, maksudnya kayak aku butuh untuk sleep with you karena aku butuh melihat energi kamu dari intimacy ya. Atau justru kamu berusaha dengan perempuan Scorpio yang dia bisa hanya duduk diam di samping kamu, tidak mengatakan apa-apa, just close their eyes atau cuman tutup mata, dan bisa atau enggak tutup mata dia hanya diam ngeliatin kamu sih. Kenapa? Ya karena dia sedang screening energi kamu, dia sedang kasih lihat karena dia tahu siapa diri kamu dan dia pengen tahu lebih daripada yang dia udah tahu. Jadi ibaratnya seorang Scorpio dia nggak akan mau berurusan dengan seseorang yang ibaratnya nggak mau untuk, ataupun gini, kalau orang itu nggak mau dekat dia secara fisik, dia nggak mau, maksudnya bukan fisik gimana, dia nggak mau kalau orang itu nggak berusaha untuk dekat dia, karena dia butuh untuk energinya kayak dekat dengan dia, transfer energi. Ataupun nggak harus dekat, at least dia bakal menarik seseorang itu untuk selalu dekat dengan dia, dan secara nggak sadar dia akan menarik orang itu untuk jujur tentang jiwanya. Kamu nggak akan bisa bohong dengan seseorang yang punya planet di Scorpio, terutama yang punya Rahu di Scorpio. Kamu akan ngelihat ya, orang ini adalah orang yang ngelihat kamu itu kayak bukan lagi ngelihat fisik kamu, bukan lagi ngelihat pakaian kamu, tampan dan cantiknya kamu. Yang dia lihat adalah traumanya kamu, dramanya kamu. Dia kayak bisa bilang, oh sih orang ini seperti ini, udah dari orang ini kayak gini, oh orang ini kayak gitu. Tanpa dia mengenal kamu, saat dia lihat kamu secara fisik aja, dia udah tahu siapa kamu sih. Itu yang membuat orang takut dekat dengan seorang Scorpio, karena takut untuk terlihat kelemahannya dan takut terlihat siapa diri dia yang sebenarnya ya. Ini yang membuat Scorpio bakal banyak banget di ghosting dan ditinggalkan, atau seseorang mendekati kamu yang tiba-tiba dia pergi, nanti tiba-tiba dia dekat, dia jauh lagi, karena dia nggak bisa ngehandle energi intensitasnya kamu Scorpio ya. Dia mau bersama kamu karena dia ada energi dia senang dengan kamu, atau memang dia benar-benar sayang dan cinta dengan kamu, karena kamu tertarik dengan seseorang yang memang membutuhkan cinta juga ya, seseorang yang butuh kasih sayang. Dia menyukai cinta dan kasih sayangnya kamu, namun dia nggak suka intensitasnya kamu, intensitas dimana kamu yang mendominasi, cemburuan, mendominasi, posesif ya. Kamu ingin tahu segalanya tentang hidupnya dia, bahkan tanpa dia bilang kamu kayak udah tahu. So ya kind of scary gitu. Ini kayak menakutkan untuk dia ya, karena seseorang pasti akan menyembunyikan siapa diri dia dari awal, namun saat dia berurusan dengan seorang Scorpio, dia gak bisa menutupi siapa diri dia sih ya. Dia nggak akan bisa bohong misalnya, atau dia bohong ya dia akan pura-pura kayak nggak tahu apa-apa sih. Jadi ya gitu. Namun bagi orang yang benar-benar sayang sama kamu, dia akan masuk ke dalam hidup kamu lagi dan dia akan pergi lagi. So hati-hati Scorpio, kamu bisa menarik orang yang sama terus-terusan, atau kamu akan menarik orang yang dengan pola yang sama terus-terusan sih. Kenapa? Karena kamu memang akan selalu berurusan dengan orang yang kurang lebih sama seperti kamu energinya ya. Namun kamu harus belajar untuk tidak membuat diri kamu mudah terpancing atau trigger by them gitu, karena mereka hanya keluar masuk dalam hidup kamu, namun kamulah yang kontrol hidup kamu
Ya karena mereka orang yang seperti ini, mereka juga butuh cinta dan kasih sayang kamu real, karena mereka bisa ngerasain ketulusan kamu, apa adanya kamu. Dan siapa sih yang nggak mau ketulusan, kesetiaan? Karena energi Scorpio adalah energi seseorang yang sangat setia, berdevosi dengan pasangannya. Mau apapun yang terjadi, dia akan selalu setia. Dia nggak akan ninggalin pasangannya sampai kapanpun. Dia akan di samping pasangannya, memberikan apapun yang terbaik untuk pasangannya dia. Bahkan dia bisa memberikan diri dia, segalanya untuk pasangannya dia. Ya, karena aku nggak akan ninggalin kamu, aku menyayangi kamu, aku mencintai kamu, gitu. Namun ya, saat pasangannya ini mempermainkan dia bisa sangat sakit luar biasa. Karena udah berdevosi itu tadi, dia bisa stres karena dia nggak bisa bertahan di dalam energi seseorang yang kayak liar, orang yang cukup seperti pembohong. Karena energi Scorpio, dia akan tahu kamu itu pembohong apa enggak. Jadi dia bakal stres saat berpasangan dengan seseorang yang energinya lain, yang dikatakan dia juga lain sih. Oke, jadi dia bakal stres. Jadi Scorpio butuh seseorang yang sangat jujur dari dalam diri dia dan apa yang dia katakan. Ya, karena itu membantu energi Scorpio untuk tenang dalam diri dia, steady. Karena dalam dia kan sudah ada war tadi, udah ada perang. Jadi kalau dia bertemu dengan seseorang yang justru makin tambah war dalam diri dia, masih tambah perang dalam dirinya dia, ya dia nggak mau gitu. Dia kan tambah stres. Dia memang suka energi situ, namun dia bakal stres, bakal makin capek. Oke, so dia memilih udah nggak usah. So sorry perut aku. Ya, bersabarlah Scorpio. Kenapa? Cinta dan kasih sayang untuk kamu memang datang terlambat. Ya, karena memang energi Scorpio sendiri, aku melihat ada energi Saturn yang kuat banget. Jadi planet Saturn akan memperlihatkan kamu di dunia ini, kamu bisa jatuh dengan banyak orang yang salah, ya, atau kamu berusaha dengan orang yang memang nggak waktunya untuk kamu. Kamu akan bersama dengan cinta, kasih sayang kamu, soulmate atau twin flamesnya kamu di saat yang tepat. Namun bersabarlah dan jangan memaksakan suatu hal. Ya, kalau memang harus berakhir ya berakhir. Jangan menuntut seseorang. Seperti aku bilang tadi, jangan menuntut seseorang untuk bersama kamu, karena misalnya saatnya belum tiba, ya dia akan pergi. Mau gimana pun juga dia akan pergi. Ya, namun kalau seseorang itu untuk kamu, biarpun kamu nahan dia waktunya memang sama kamu, biarpun kamu nolak, dia akan terus ada untuk kamu. Ya, kesabaran ada di dalam hidup kamu itu untuk kamu sadar kamu bisa ibaratnya terlalu cepat untuk jatuh hati, terlalu cepat untuk cinta, dan kamu memberikan cinta kamu untuk orang yang salah. Saturn bakal ngasih lihat kamu bersama orang yang salah selama ini, ya Scorpio. So pahami itu. Jadi kalau kamu belum siap, belum ready, dan kamu masih tertrigger, ya, untuk lebih baik sendiri dulu, ya. Karena secara tidak sadar kamu nggak tahu kalau energi kamu itu menakutkan bagi orang lain. Sorry for the noise ya, menakutkan untuk mereka dan membuat mereka takut, dan mereka ngerasa terbebani, ngerasa berat gitu, ya. So kita nggak bisa memaksakan seseorang yang ngerasakan kayak gitu kan. Apalagi kalau dia memang udah stres dalam dirinya dia, tambah lagi kita, ya kita doakanlah yang terbaik untuk dia. Semoga dia happy, bahagia dengan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya dia, ya. Karena kalau dibilang kamu menginginkan seorang yang steady dalam hidupnya kamu, seperti energi Taurus, seperti aku bilang tadi, ya, yes, gitu, bisa jadi karena beberapa astrologer bilang kayak gitu. Namun bagi aku pribadi, ya, pengalaman aku, energi Taurus energi yang justru malah beberapa aku ngeliat Taurus, ya, karena fokus mereka dengan karir dan keuangan, mereka bukan mengerti tentang kamu, namun mereka nggak paham sama sekali. Iya, bisa dibilang paham juga, cuma mereka nggak mengerti jalan pikirannya kamu. Jadi mereka bersama kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, namun
untuk benar-benar memahami kamu itu sulit. Kamu mungkin memahami dia bisa, cuman kalau kamu berurusan dengan seorang yang sama-sama Scorpio, ya, atau energi kalian mempunyai Saturn di atau Aquarius sama, itu bisa bagus karena kalian berdua sama-sama ada deep emotion yang sama. Namun kalian harus paham dulu moon kalian sama apa enggak. Kalau moon kamu dengan pasangan itu berbeda dan cukup jauh elemennya, yaitu berat untuk kamu mungkin mengerti pasangan kamu, namun pasangan kamu gak akan mengerti kamu. Dia berat untuk mengerti kamu. So, ya ibaratnya kasihani dia juga, ya, karena dia juga nggak pernah ingin seperti itu, namun kapasitasnya dia yang memang seperti itu. Ya, Scorpio, ya, orang yang berada dalam hidup kamu akan selalu kamu ingat, ya. Orang yang buat kamu bahagia, buat kamu sakit, kamu akan selalu mengingat mereka. Namun di suatu saat makin kamu dewasa, kamu akan bersyukur bertemu mereka karena mereka memberikan pembelajaran dalam hidupnya kamu. Thank you for everything. Kamu udah memberikan aku ini, memberikan aku itu, pembelajaran. Aku harap kamu bahagia, gitu ya. Energi kamu bisa seperti itu. So, ya, butuh waktu memang untuk kamu melihat. Namun yang pastinya, karena energi kamu di sini, ya, memperlihatkan dimana kamu harus belajar dulu di awal, dimana cinta itu nggak bisa harus memiliki. Jadi nggak harus memiliki, jadi kamu akan dikasih lihat kamu mencintai seseorang yang akan meninggalkan kamu bertepuk sebelah tangan, ya, dan memilih orang lain, ya, karena kuncinya ada di sana. Pembelajaran bagi seorang Scorpio adalah di situ, ya, yaitu di mana cinta yang terbesar adalah cinta yang tanpa syarat, unconditional love, ya. Kamu akan diperlihatkan cinta yang tanpa syarat, artinya tanpa meminta balasan apapun dari seseorang, ya. Wow, udah 30 menit lebih kayaknya, ya. Namun yaitu, kalau kita membicarakan tentang Scorpio seperti aku bilang tadi, aku bisa lebih lama lagi daripada ini, ya. Namun yang pastinya, ya, Scorpio adalah energi yang kuat, energi yang tabah. Walaupun mereka ingin selalu menyerah, mereka nggak akan pernah menyerah, ya. Mereka akan selalu bangkit. Kamu akan melihat mereka, oh, aku capek, aku nyerah saat ini, namun mereka bisa bangkit kayak whoosh, out of nowhere. Mereka menjadi nomor 1 dalam hidupnya mereka, ya. Jadi kamu jangan ragukan kemampuan kamu, ya, Scorpio. Kamu bisa sekuat ini, setabah ini, artinya kamu luar biasa dan kapasitas kamu sangat kuat. Karena kalau kamu merasakan ini, berarti kamu sanggup dan memang jalan kamu mampu, gitu, ya. Karena pembelajaran menjadi seorang Scorpio itu artinya untuk mengerti cinta itu bukan hanya untuk satu orang, namun cinta itu adalah dimana kita memberikan, ya. Fokus kita bukan hanya satu orang, namun ke semua orang banyak, dan berdevosi atau setia dengan setiap hal dalam hidup kita. Misalnya kita nggak punya pasangan, masih sendiri, apakah kita setia dengan kerjaan kita, karir kita, keluarga kita? That's it, ya. Kita nggak harus hanya semuanya tentang pasangan. Berbeda seperti aku bilang energi Leo tadi, ya, dimana fokusnya ya semuanya tentang pasangan. Namun kalau Scorpio, ya, kamu nggak bisa, ya, karena kalau kamu fokusnya ke pasangan, kamu bakal hancur, ya, karena pembelajarannya akan makin berat. Oke, Scorpio, aku melihat cinta dan kasih sayang untuk kamu hadir memang di saat yang gak terduga-duga, ya. Melihat kamu akan menemukan seseorang, ya, di saat kamu menyerah tentang cinta itu sendiri. Jadi kesabaran adalah kunci dari segalanya. Oke, so that's it, ya, I think that's all. Aku rasa udah panjang banget videonya, but ya, aku nggak tahu bakal bikin zodiak apa lagi karena aku nggak bisa bikin per list atau apa sih maksudnya, sesuai daftar zodiak yang seharusnya, karena aku pengen bicarakan zodiak saat aku ngerasa klik udah tentang zodiak ini dan aku udah tahu apa yang aku bicarakan toh. Jadi aku nggak mau yang kayak masih ragu-ragu tentang apa yang aku bicarakan.
sih, entah zodiak apa nanti ya kita lihat. Jadi kalau zodiak kamu belum, mohon bersabar aja ya. Ya bisa berapa hari, minggu, atau bahkan berbulan. Ya namanya kita harus ngelihat kapan memang waktu dan saat yang tepat. Oke, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu Scorpio. I hope that you can enjoy this video. Yeah. Thank you so much for watching. Si hitam Scorpio and si dark. See you in the next video. Bye bye.